Kita selalu ingin kembali pada kehidupan kekanak-kanakan kita, yaitu bermain menangkap layang-layang. Kan lebih nikmat menangkap layang-layang. Artinya Anda dapat layang-layang itu atau enggak pun, Anda bergembira itu artinya. Dasar dari kegembiraan itu yang menghidupkan persahabatan. Jadi ada upaya sebetulnya untuk memperhatikan semut bisa bersama-sama memindahkan sepotong gula itu. Lalu kita belajar dari angsa Kanada yang terbang bersama dan pindah kepemimpinan supaya bisa menimbulkan aerodinamik di dalam formasi delta itu. Kan itu yang kita sebut sebagai kecerdasan bersama tuh, atau jadi seolah-olah apa yang ada di alam itu adalah prinsip yang harus diikuti oleh manusia itu. Kan mestinya manusia kalau dia sebut dia itu lebih pinter dari semut, ngapain dia belajar pada semut, kan begitu kan. Kalau dia lebih pintar dalam mengendalikan teknologi, ngapain dia belajar dari angsa Kanada? Jadi istilah kecerdasan bersama itu semacam upaya untuk menghindari blackout di belakang itu, yaitu feodalisme. Tadi saya naik Grab, yang nyupir saya itu insinyur pertanian dari Unpad. Dia bankers di Sukabumi 8 tahun lalu berhenti. Lalu dia putuskan mending naik Grab, nyupir Grab itu. Dan dia menilai bahwa saya ada dalam nasib yang sama dengan dia tuh, yaitu memilih untuk melakukan hal yang orang kaget kalau diucapkan kan. Dia bilang, Pak Rocky kan mestinya udah jadi komisaris itu, dan kenapa nggak mau berdamai dengan pemerintah? Sedikit lah, nggak usah pakai kata-kata dungul tuh, pasti diminta untuk membantu pemerintah tuh. Tapi saya tanya balik pada dia, kenapa Anda jadi super Grab gitu kan? Mestinya Anda bisa jadi bankers juga. Anda kan udah 8 tahun jadi bankers dan akhirnya berhenti buat nyupir. Lalu kita sama-sama ketawa kan. Jadi kita menyelesaikan kecurigaan berdua itu dengan sama-sama ketawa aja. Bang Rocky, ini sekedar ice breaking ya Bang ya. Jadi kurang lebih kita tahu ternyata human design-nya Bang Rocky itu tercermin juga dengan apa Bang Rocky sekarang gitu ya. Bang, kalau saya lihat ya Bang ya, dari tadi lihat kita cuplikan video-video Bang Rocky ini humoris sekali ya. Melihat sesuatu tuh ya dibuatnya simple gitu loh. Seperti itu. Mungkin ini karena ya itu tadi balik lagi karena akal sehat ya, karena cerdas ya Bang Rocky ya. Jadi melihat sesuatu tuh selalu positif aja. Karena kita apa kalimat itu buat apa saya tuh? Enggak, karena saya melihatnya bukan begitu. Karena saya melihatnya Bang Rocky tuh ya santai gitu loh Bang ya. Tidak terpancing. Kalau saya melihatnya begitu. Sesuatu dilihatnya apa sih? Ya mungkin saya bisa bilang seperti mantan presiden kita Gus Dur ya, Bang Rocky ya. Dia apa-apa kan dijawabnya juga dengan humoris gitu, dibawanya santai gitu kan. Kalau untuk hidup saya lebih santai dari analisis tadi bahkan. Dan terima kasih tadi ya. Tadi dukun santet apa dukun beranak tadi yang ngomong. Jadi dia menyantet orang supaya bisa didiamkan tubuh orang lalu dianalisis itu, dan itu beda antara dukun santet dan dukun beranak. Dukun beranak menghidupkan manusia, dukun santet mematikan manusia tuh. Jadi dua kapasitas itu ada pada Bro Marius. Saya ingat ada orang namanya Gaius Marius. Oh, ada kelas itu. Gaius enggak, dia raja Roma dulu. Sebelum Yesus lahir dia Raja Roma tuh yang kemudian menyerbu Jerman segala macam, kalah, tapi kemudian dia balik lagi ke Roma dan lakukan hostile takeover, kira-kira begitu. Tapi betul tadi kita bisa memanfaatkan pengetahuan untuk mendeskripsikan seseorang, untuk mendeskripsikan peta batin dia, atau bahkan di CIA namanya psikogram gitu. Jadi seluruh hidup kita sebetulnya bisa dialgoritmakan itu. Lalu ilmu pengetahuan membantu membuat istilah, kan itu yang terjadi tadi itu, yang segala macam istilah tadi.
Tapi poin utama adalah kepastian akademik, kepastian metodologi, kepastian sinaptik tadi bahkan itu akan diganggu oleh suasana. Dan saya merasa bahwa lebih baik kita berpikir secara ekologis daripada berpikir secara metodologis itu. Yang disebutkan tadi oleh Marius adalah pikiran metodologis, ada pakem di situ tuh. Saya kasih gambaran ya sebagai dukun ekologi, saya coba kasih gambaran. Kalau Anda main softball misalnya, Anda bisa hitung secara matematis arah jatuh dari bola itu tuh, hiperbolnya itu, lengkungan hiperbolnya. Kalau saya lempar bola itu, saya tahu bahwa di titik tertinggi velocity-nya 0 itu. Dia berhenti sebetulnya di titik tertinggi sebelum dia melengkung untuk turun. Kan itu prinsipnya kan. Jadi saya bisa hitung arah bola itu dengan mengira-ngira elevasinya berapa derajat, surut elevasinya berapa derajat, kecepatan angin berapa derajat, titik nolnya dicapai pada ketinggian berapa, lalu saya dengan mudah menangkap bola itu tuh. Itu namanya kecerdasan linear yang bisa kita pakai dengan intuisi akademik gitu. Tetapi bayangkan misalnya mana lebih nikmat, menangkap softball atau menangkap layang-layang putus. Kita selalu ingin kembali pada kehidupan kekanak-kanakan kita, yaitu bermain menangkap layang-layang. Yes. Kan lebih nikmat menangkap layang-layang. Artinya Anda dapat layang-layang itu atau enggak pun Anda bergembira itu kan. Yes. Jadi kita ada dalam dalam suasana kumba itu, kumpulan orang-orang yang bahagia. Kalau kita menangkap layang-layang. Dan semua orang menunggu layangan putus. Pemainnya justru ingin ada lawannya yang putus. Tapi bagi anak-anak itu layangan putus itu adalah kegembiraan. Dasar dari kegembiraan itu yang menghidupkan persahabatan. Jadi hal-hal yang semacam itu yang saya katakan bahwa kecerdasan ekologis kita artinya membuat kita berayun, bukan mencari patokan itu. Nah, bagus betul kalau malam ini kita coba lihat apa sebetulnya yang kita sebut sebagai patokan dalam berpikir itu. Kalau seluruh parameter tadi saya masukkan di dalam satu konsep yang disebut semiotic of thinking itu, maka setiap kalimat, bahkan setiap upaya untuk menggabungkan kata, bahkan setiap upaya untuk memasukkan kata dalam kalimat, bahkan upaya untuk menghidupkan kata dalam paragraf, bahkan upaya untuk menghilangkan paragraf agar supaya konteksnya terbuka, selalu kita mesti lihat itu dalam keadaan hermeneutis. Jadi hidup kita itu selalu oscillating, berayun itu. Justru kalau hidup kita lurus itu artinya kita mati kan. Kalau oscilasinya itu itu artinya itu udah selesai itu. Nah, berayun di dalam kehidupan itu yang saya sebut tadi sebagai kecerdasan. Jadi kecerdasan bukan kemampuan untuk mengaktifkan logik, tapi kemampuan untuk berayun ketika logika itu menuntun kita ke satu arah. Jadi anything goes, atau kalau prinsip dari SWAM intelligence, thinking with people who think differently, saya nggak suka itu. Saya berpikir di luar itu. Saya berpikir I do think the unthinkable. Let's do think the unthinkable. Thinking the unthinkable itu sebetulnya lebih memungkinkan kita untuk dapat sensasi dalam berpikir. Thinking with people who think differently tetap itu adalah duel pikiran. Jadi duel pikiran itu ya siapa aja bisa lakukan duel pikiran. Tapi memikirkan yang tidak dipikirkan itu artinya potensi untuk berbuat salah. Dan berbuat salah itu justru yang membuat kita hidup. Manusia itu secara antropologi dituntun untuk berbuat salah. Dalam prinsip logik disebut fallibilism itu. Jadi apapun yang diucapkan oleh Pak Dukun tadi itu harus kita tempatkan di dalam oscilasi itu. Dan seluruh parameter median yang ada di situ itu bisa dipakai untuk memulai. Kalau dokter dia bilang, oke, silahkan masuk ke ruang saya. Dan sebelum saya periksa, saya udah bisa dapat gambaran Anda sakit apa enggak sebenarnya kan. Kan intuisi itu yang ada pada dokter. Bukan karena dia di-train oleh medical science, tapi dia berkali-kali bertemu dengan pasien yang berbohong. Kan itu judulnya kan. Jadi
dokter sebetulnya punya kemampuan juga untuk mengikuti tradisi dukun itu, dan dukun yang baik tentu berupaya untuk memperlihatkan pada si calon pasiennya itu bahwa dia tidak punya pengetahuan selain atau setelah atau sebelum dia bercakap-cakap dengan si pasien tuh. Nah, pasien bisa menipu tuh, dan itulah yang kita sebut sebagai kenikmatan berpikir kan. Menipu itu bagian dari kenikmatan berpikir. Ya kan, semuanya dibuat santai gitu ya sama Bang Rocky. Menipu tuh kenikmatan berpikir, bayangkan gitu ya. Kita mikir tuh menipu tuh sesuatu yang negatif ya, negatif way. Tapi yang Bang Rocky menipu tuh enggak, kenikmatan berpikir. Benar Yes. Bang ya. Ketika kita bisa, ini orang ya, kita kan ada kepuasan ya. Bukan kepuasan, kenikmatan berpikir tuh. Iya, kenikmatan. Kalau lain derajat kepuasan dan kenikmatan. Kepuasan itu artinya ada outcome itu. Dan bagi saya bukan outcome yang penting, tapi proses kita untuk menghasilkan output sebelum outcome itu dirumuskan sebagai kepuasan. Jadi kenikmatan ada dalam proses, kepuasan ada pada hasil. Kan begitu ilmu dasar manajemen kan. Oke, Yani. Ya, Bang Rocky, ini terkait dengan saat ini mengenai kecerdasan bersama ini ya, berbasis akal sehat nih, Bang Rocky. Apakah untuk saya itu begini, Bang, saya melihat bahwa semua orang merasa bahwa dirinya cerdas gitu ya, dengan adanya informasi-informasi yang ada gitu ya, merasa bahwa aduh dapat informasi ini merasa lebih dari yang lain dan dia merasa cerdas gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu, orang-orang tuh merasa bahwa wow, mereka punya informasi lebih, berasa lebih pintar gitu kan. Pintar dan cerdas mungkin beda ya, Bang Rocky ya, secara definisi ya, Bang ya, seperti itu gitu kan. Nah, ini bagaimana kita untuk bisa istilahnya menyamakan nih definisi dari kecerdasan bersama dengan teman-teman kita yang which is mungkin saya punya komunitas gitu ya, teman-teman lain mungkin yang di sini juga mempunyai komunitas gitu ya. Apakah kita harus sama dengan mereka semua gitu kan? Apakah apabila ada perbedaan dengan mereka itu kita anggap bahwa ya inilah seninya kita dalam suatu komunitas, bahwa akan berbeda-beda dan kita bisa membuat sesuatu dengan perbedaan-perbedaan ini. Mungkin seperti itu. Gitu. Kalau menurut Bang Rocky gimana nih Bang, insight-nya terkait hal ini Bang? Nggak ada upaya untuk menghasilkan kecerdasan. Tidak ada upaya untuk menambah kecerdasan. Tidak ada upaya untuk menyudutkan orang tuh. Yang harus kita upayakan adalah ini yang seringkali orang nggak lihat. Kita hilangkan penghalang-penghalang kecerdasan. Jadi bukan kita menaikkan kecerdasan, tapi kita hilangkan penghalang-penghalang kecerdasan. Apa itu? Feodalisme itu penghalang kecerdasan. Hierarki itu penghalang kecerdasan. Kurikulum itu penghalang kecerdasan. Semua itu yang mesti kita hilangkan. Kalau kita berpikir di luar kurikulum, kita pasti jadi cerdas. Tapi kita dituntut untuk berpikir dalam kurikulum kan. Satu waktu saya diminta ngajar di MMUI itu, mata kuliahnya namanya Design Logics itu. Lalu saya ketua jurusannya itu si Mahendra pada waktu itu dia minta saya terangkan apa itu Design Logic. Saya bilang, apa yang Anda inginkan dari kuliah saya tuh? Ya sesuatu yang di luar yang diterangkan oleh dosen-dosen di MMUI itu. Lalu saya bilang bahwa kemampuan kita untuk menerangkan sesuatu tidak didasarkan pada jumlah buku yang kita baca. Tidak didasarkan pada halaman-halaman yang pernah kita tulis untuk menyusun disertasi. Tetapi pada real time ketika Anda ada di kelas, Anda berhadapan dengan mahasiswa yang mengajukan pertanyaan yang tajam atau pertanyaan yang dungu. Di situ ilmu bertumbuh tuh. Jadi kalau sering saya masuk kelas, dan bukan sering, selalu saya masuk kelas selama 15 tahun mengajar epistemologi, logics, legal philosophy, segala macam itu, teori, game teori. Saya masuk kelas tanpa buku tuh. Satu waktu saya dilaporkan ke dekan bahwa Rocky Gerung itu setiap masuk kelas nggak pakai buku. Lalu mulai dipersoalkan. Saya bilang ngapain saya masuk kelas bawa buku? Karena saya ingin bertemu dengan pikiran yang fresh. Dan kita bercakap-cakap di dalam perkuliahan kan. Jadi kalau saya bawa buku lalu saya baca buku itu buang-buang waktu. Seperti orang bisa baca buku sendiri kan.
Dan itu yang menyebabkan kemudian kelas saya itu jadi kelas yang aneh itu, kelasnya Dian Sastro murid saya, dan kita bertengkar di situ. Karena saya nggak pernah menganggap saya dosen, saya selalu mengatakan saya teman berpikir kalian itu. Jadi sebagai teman berpikir, bantah pikiran saya. Di kelas saya kalau ada orang yang ngangguk-ngangguk itu saya langsung kasih 0 ya tuh. Kan itu artinya dia cuma mau pamer feodalisme kan. Ya benar Pak Rocky, ini enggak. Lu bilang gua bego, lu bilang gua dungu, sampai lu akhirnya nyerah gitu. Gua enggak bego, enggak dungu. Jadi berpikir artinya menggeleng, bukan mengangguk gitu. Dan saya ajarkan pada mahasiswa saya itu, jangan pernah menganggap dosenmu itu tahu. Karena ilmu pengetahuan setiap 8 jam itu berubah gitu. Saya kasih contoh misalnya, ada teman saya, dosen logika itu. Saya tanya pada dia tuh, Bapak kasih nilai berapa pada mahasiswa itu? Logika. Oh, ada yang dapat A, ada yang dapat B, ada yang dapat C, ada yang dapat D itu. Saya bilang Anda memberi nilai yang tidak logis. Logika itu atau A atau E. Nggak ada logika separuh logis. Jadi itu pun kedunguan dari dosen kan. Mengajar logika tetapi dia masih kasih nilai B, D, dan C itu. Padahal sebetulnya logika itu atau logis atau tidak logis, maka nilainya cuma A atau E itu. Tapi dia ngotot, kan spektrumnya ada tuh A, B, C, D, iya, tapi untuk mata kuliah logika ngapain dikasih nilai B, ngapain dikasih nilai D. Artinya dia itu lulus setengah logis artinya tidak logis itu. Kan hal-hal semacam itu tuh, yang secara prinsipil di dalam berpikir itu harus diketatkan. Itu poinnya tuh, ya nih, oke. Oke, Bang Rocky. Yeah. Jadi kita harus berani ya, Bang ya. Nah, teman-teman di sini nih, berarti kita harus bisa apa namanya? Ya bertengkar. Beradu dengan Bang Rocky ya. Beradu. Pikiran hanya disebut pikiran kalau dibantah itu. Kalau Anda mengucapkan pikiran nggak dibantah, itu artinya Anda sedang berdoa. Doa nggak boleh dibantah. Tapi pikiran harus dibantah, itu dasarnya kan, dialektiknya begitu, pedagoginya begitu tuh. Okay. Jadi dengan kita berargumentasi ini adalah mungkin kita bisa ini ya Bang ya, terpicu ya Bang ya, terpicu untuk lebih berkembang lagi seperti tadi Bang Rocky bilang bahwa kita ilmunya semakin bertambah ya Bang ya, seperti itu. Oke. Terpicu lalu terpikat gitu. Oh. Nah, ini itu ada Bang Effendi Ghazali tuh. Iya. Ben. Siap, lagi berusaha untuk menendang-nendang pikirannya Rocky Gerung nih. Nah, tuh Bang Rocky udah ada yang mau nendang nih. Ayo. Umpan sudah disambut nih. Tapi hati-hati jangan sampai kakinya patah. Ini kayaknya kita langsung buka aja obrolannya ya. Ayolah, ngobrol aja. Apa kabar Bang Effendi? Sudah di Indonesia lagi kah? Sudah. Sama-sama. Alhamdulillah. Ya mungkin ada tanggapan Bang Effendi. Oh, yang paling seru tentunya saya mau menendang-nendang dalam tanda petik pikirannya Pak Rocky Gerung soal teman-teman mahasiswa kita yang mungkin sampai saat kita bicara ini masih bertahan di patung kuda sana. Yes, kalau tidak ada logika yang setengah-setengah 50%, bagaimana memandang logika siapa yang masuk akal, logika siapa yang logik dan logika siapa yang tidak logik dalam konteks yang sedang ada di patung kuda pada saat ini. Nah, gimana tanggapannya nih Bang Rocky? Ya itu patung kuda yang paling buruk itu patung kuda yang di situ tuh. Saya nggak lihat di situ ada. Ya saya tahu siapa yang bikin kuda itu. Tapi ditempatkan di dalam lokasi itu nggak ada suasana. Jadi kalau kita tempatkan patung segede itu dia mesti ditaruh di lapangan yang 3 kali Monas baru terlihat sensasinya tuh. Anda nggak bisa menikmati patung kuda dengan dalam detail yang terlalu dekat kan, itu soalnya tuh. Dan karena itu patung kuda itu akhirnya dianggap sebagai lokasi politik aja. Tadi Effendi bilang ini di patung kuda, itu artinya ada demo di situ kan. Jadi kata patung kuda itu bukan lagi sinyal estetik di situ, tapi sekedar sinyal situsnya itu. Di mana? Di patung kuda itu.
Padahal kalau kita sebut patung kuda itu harus kita saksikan dari kejauhan tuh, sebesar itu tuh. Sama seperti kalau Anda menyaksikan patung Mao di Tiananmen, itu nggak mungkin Anda datang ke kakinya tuh. Anda nggak akan nikmati sensasi stereometri di situ kan. Kan kita mesti ada jarak untuk melihat itu. Demikian juga kekuasaan. Kalau kita terlalu mendekat, kita nggak ada jarak. Karena itu kemudian mahasiswa ambil jarak dari kekuasaan. Nah, itu pentingnya tadi pikiran yang mengambil jarak justru pikiran yang mengambil jarak adalah pikiran yang sedang pasang kuda-kuda untuk bertengkar. Itu poinnya. Jadi teman-teman mahasiswa yang ada di patung kuda tentu di dalam dirinya ada upaya untuk mempertahankan independensi pikirannya tuh. Karena selama ini seluruh pikiran publik itu sekedar diacu pada statistik kekuasaan tuh. Gini rasio sekian tuh, hutang masih bisa dibayar. Jadi nggak ada kemerdekaan untuk menghasilkan atau mengolah kemampuan kita untuk berpikir kan. Karena itu tiba-tiba kita merasa terbantu karena ada saudara Kumba, yaitu kumpulan apa namanya Kumba itu, kuliah malam bersama Bjorka itu. Wah, ini benar-benar nih Om Marius ada saingan. Menyambung sedikit Bu Yeni. Ya. Jangan-jangan Bung Rocky Gerung untuk berbeda atau kuda kan simbol saling menendang pikiran juga lah gitu ya. Kuda ada yang kuda jantan, ada kuda hitam, ya, dan kuda-kuda sayur juga barangkali ya. Ya, tapi yang di istana di Merdeka Utara itu kuda lumping. Oh iya, saya mau baru masuk kuda lumping, tapi jangan-jangan logika yang pada saat ini sedang dapat nilai A itu logika pemerintah, karena dia sedang berpikir gini, oke lah Anda membuat jarak dengan kami, mempertanyakan semua statistik kami, tapi itu kan nggak banyak media yang muat Anda gitu. Ya kan? Ya betul itu. Istana itu ada hebat apapun kami yang nilai A, Anda nilai E. Ya. Karena nggak banyak media yang muat. Kalaupun media yang muat sekilas-sekilas saja, tidak menunjukkan sebuah jarak Anda dari kekuasaan, ya. Bahkan sebagian dari dosen dan teman-teman kita, oh ya jangan disebut dosen ya, tapi mereka dosen kali ya, sebagian dosen dan teman-teman kita itu membenarkan bahwa memang sudah tidak tepat dengan subsidi BBM harga sekian dan lain-lain. Nah, untunglah mahasiswa masih mengambil jarak. Tapi logika yang saya saksikan pada malam ini, Prof. Rocky, itu adalah pemerintah yang logikanya A, mahasiswa E. Dengan mohon maaf pada mahasiswa, pemerintah sedang mengatakan apapun logika Anda, kami yang menang. Media nggak banyak membuat Anda tidak mungkin jangan-jangan pikiran-pikiran mahasiswa yang membuat jarak dengan pemerintah tadi nggak sampai ke publik itu. Yang lebih terlihat adalah mahasiswa ini begadang lewat jam normal dari upaya unjuk rasa, kemudian hanya poster-poster, BBM naik, rakyat menjerit, dan semacam itu. Betul ya? Logika pemerintah lagi A dan logika mahasiswa lagi E. Ya betul, logika pemerintah A hancur, logika mahasiswa E emas, enak. Oh enak, Elegan. ya. Ya, kita ada dalam timbangan sejarah itu, mau pro pada pikiran atau mau bergerombol di sekitar kekuasaan, kan cuma itu kan. Dan itu yang sedang diuji juga di patung kuda, juga diuji malam ini di kalangan akademisi itu yang berkumpul di sekitar ilmu manajemen tuh. Yang bahaya kalau manajemen itu tidak dipakai untuk mengaktifkan pikiran, tapi dipakai untuk menikmatkan tubuh, itu kan, itu bahaya kan. Kan kata manajemen datang dari kata manus artinya menangani. Dari kata yang sama ada kata masturbasi, itu juga sama, itu kata manipulasi juga datang dari kata yang sama, manus. Jadi kalau Anda bilang Anda ahli manajemen, jangan-jangan Anda sudah ahli manipulasi itu atau ahli masturbasi itu. Kalau orang kedokteran dia nggak akan bilang
masturbasi, dia akan bilang Anda melakukan manipulasi, memakai tangan untuk menghidupkan birahi. Itu dari kata yang sama itu, manajemen sama dengan asal katanya dengan kata manipulasi juga kata masturbasi itu. Jadi kelihatannya Universitas Indonesia kebanyakan memakai kata yang kedua itu, masturbasi, bukan Universitas Indonesia. Dosen-dosen UI dan rektor juga begitu, memanipulasi bahkan kan itu poinnya tuh. Jadi kalau UI bikin sinyal tagline-nya pergi ke mana namanya world class university itu, dan singkatannya memang persis itu WC UI itu. Kita nggak lihat UI yang berpikir hari ini tuh. Mahasiswa BEM itu setiap minggu ketemu saya, tapi mereka menganggap bahwa dosen-dosen mereka itu takut untuk bahkan mengucapkan pikiran. Jadi apa yang ada di ruang kelas Universitas Indonesia sekarang? Selain dosen-dosennya nunggu kum, berkali-kali saya ikut nonton seminar yang disebut seminar internasional tuh, dan disebut internasional karena pakai bahasa pengantar bahasa Inggris doang. Padahal yang diundang itu ahli abal-abal hanya untuk dapat kum. Lalu dosennya tuh nunggu di pintu dan ingin supaya segera dapat sertifikat untuk nambah kum. Itu doang tuh. Nggak ada perdebatan di dalam seminar internasional kan, itu dungunya kan di situ UI itu. Ada Pak TB Mbak Yeni. Pak TB. Bapak mungkin ada tanggapan Pak TB? Saya sih seneng aja, saya nguping aja sama Bung Rocky ini. Tapi bukan minimal lah. Barangkali kebahagiaan yang paling besar buat saya adalah ada orang yang membenarkan bahwa gua S1 itu nggak salah. Sebab ada yang nggak pakai gelar sarjana kan. Ada yang komentar, gile dosen cuma S1. Kalau gue S1 kenapa? Yang penting bukan degree-nya, gue bilang. Resultnya apa? Tapi ada yang lebih gila lagi kan, Rocky Gerung lulus aja enggak kan. Jadi memang saya orang bisnis ya, bisnis kan bicara result. Lu mau profesor apa, kalau bisnis lu bego selesai lu. Di bisnis nggak ditanya, ini nggak ditanya, itu lihat hasilnya aja. Jadi saya bilang, saya kalau Bung Rocky ngomong, saya seneng aja dapat teman, jadi gue nggak gila sendirian kalau dibilang gila kan. Bahwa selama ini saya juga. Lu bukan gila, lu ajaib lu, Fik. Ajaib. Saya kasih kuliah mahasiswa saya senang-senang aja, segala macam rekan-rekan saya. Tapi ya, kalau ngomong akademis ya ada tanggung jawab dikit, lu nulis buku, bikin ini. Tapi kan akhirnya di bisnis dunia nyata, kita nggak bicara gelar, ujung-ujungnya lu bisa apa? Apa kinerja lu? Jadi saya bicara result, bukan bicara apa ya, kepuasan tadi kan ya. Ya saya lebih bicara ke hasilnya. Biasanya kalau hasilnya brengsek, gelar lu 3 biji, gelar lu 4 biji nggak ada gunanya itu. Nah karena saya latar belakang bisnis, dapat ketemu yang namanya Bro Rocky, gue senang benar. Saya nguping aja dapat, ya gue belajar lagi ini gitu. Jadi kalau boleh ngomong, kalau orang ngomong, gue kasih tau Rocky lo, kan begitu ngomongnya. Kira itu aja kan, saya senang aja. Anjur. Jadi ada temen lah paling nggak saya akan bilang gitu. Jadi saya sekarang nyaman dan memang nggak pernah gak nyaman saya kalau cuma S1, teman-teman saya juga ada yang doktor, ada yang profesor. Tapi ada juga ketemu diskusi yang profesor kok ngomongnya kayak begitu, terus saya batin sendiri. Ada tuh. Jadi ada saya profesor bilang, manajemen juga ada gitu. Ada, saya bilang aduh untung gua S1 kalau mau ngaco masih boleh, kalau profesor ngomong ngaco kan susah. Effendi tahulah kata-kata dulu lagi kita diskusi itu. Jadi kayak gitu itu yang dokter juga kalau ngomongnya ngaco mendingan gua lah gitu. Jadi bersyukur orang bilang ya lu cari pembenaran, ya cari pembenaran nggak apa daripada nyari yang salah-salah, saya bilang kan gitu. Itu aja Bro Rocky, terima kasih banyak. Jadi saya dapat mengerti itu. Kan ada juga profesor manajemen yang salah minum jamu itu. Dia minum jamu tolak angin, padahal dia mestinya minum jamu tolak dungu. Kalau saya bayangin gini lah ya, orang ngajar manajemen, larinya ke bisnis, tapi dia tidak punya jam terbang mengimplementasikan apa yang diajarkan. Padahal yang saya ingat, yang saya hafal sekarang tuh, in the last analysis, management is practice. Its essence is not knowing but doing. Nah itunya nggak dipenuhin, tapi ngajar manajemen bagaimana? Jadi kalau saya orang praktek, begini loh prakteknya. Buku bilang ini nggak benar tuh, jangan diikutin.
ini enggak apa kata buku. Saya bilang apa kata Anda, nah apa kata saya, bukan apa kata buku. Jadi kita rada ngaco dikit lah, kira-kira gitu. Tapi masih saya alhamdulillah nggak ada yang komplain, kelas saya penuh terus, segala macam. Itu aja Bung Rocky, terima kasih banyak. Jadi saya merasa nggak ngaco lah gua. Bang TB, tadi ini saya interrupt sedikit nih, Bang Rocky. Oke. Ini teman-teman udah ada yang raise hand, ada yang udah menanya. Tadi saya bisikin ke Tante Yeni, jangan dibuka pertanyaan dulu, orang topiknya belum dibahas. Bang Rocky belum bahas tentang topik judul kecerdasan bersama berbasiskan akal sehat. Nah, itu dulu tuh. Tadi kalau Bang TB, sekarang kan udah ada ya, practice-led research juga dipakai kok. Nah, sekarang justru di Kuba itu melepaskan semua atribut, nggak ada lagi dikotomi antara praktisi sama akademisi. Itu hanya label-label aja kan. Ya makanya saya senang gabung di Kumba. Mikirnya enteng-enteng aja, kan nggak sibuk dengan gelar Tapi itu kan aja. di level of thinkingnya Taksun Blasonomi juga kan nggak menentukan tuh. Orang belajar S2, S3 bukan berarti level of thinking lebih tinggi. Artinya kaitan dengan mental capacity ya. Iya, kalau saya komentarnya gampang. S lu berapa? Pertanyaan sederhana. Kontribusi Anda apa dengan S Anda itu? Itu aja. Oke, ke laptop. Jadi sekarang pointing dulu ke Bang Rocky nih, kita mau dengar kecerdasan bersama. Kalau dikasih judul kecerdasan bersama berbasis akal sehat tuh yang kayak apa sih gitu loh. Oke, saya asuh pelan-pelan ya tema itu tuh. Kita hidup di dalam upaya untuk menseleksi kata seleksi itu kadang-kala di dalam soal kecerdasan itu mau diterangkan dalam prospek Darwinian teori itu. Tapi bukan itu yang jadi masalah. Yang jadi soal ada kenapa harus diperlukan kecerdasan bersama? Apa masalahnya? Memang kenapa kalau kecerdasan itu tidak harus bersama-sama? Jadi ada upaya sebetulnya untuk memperhatikan semut bisa bersama-sama memindahkan sepotong gula itu. Lalu kita belajar dari angsa Kanada yang terbang bersama dan pindah kepemimpinan supaya bisa menimbulkan aerodinamik di dalam formasi delta itu tuh. Kan itu yang kita sebut sebagai kecerdasan bersama tuh, atau jadi seolah-olah apa yang ada di alam itu adalah prinsip yang harus diikuti oleh manusia itu. Saya nggak menganggap bahwa itu penting, kendati bisa dibuatkan modeling di dalam robotics atau melalui robotics. Tetapi kan mestinya manusia kalau dia sebut dia itu lebih pinter dari semut, ngapain dia belajar pada semut, kan begitu kan? Kalau dia lebih pinter dalam mengendalikan teknologi, ngapain dia belajar dari angsa Kanada? Jadi istilah kecerdasan bersama itu semacam upaya untuk menghindari blackout di belakang itu, yaitu feodalisme itu. Kalau ada feodalisme, pasti ada seorang feodal yang berdiri di atas yang lain. Demikian juga kalau demokrasi itu artinya ada seorang supaya mencegah seorang otoritarian itu. Pulang Del. Assalamualaikum. Oke, pulang deh, Fik. Tuh, lo ditungguin lo. Jadi coba kita bayangkan ya. Kita sebut kecerdasan bersama. Demokrasi itu kecerdasan bersama. Karena selalu dianggap seorang pemimpin itu adalah primus inter pares. Artinya dia datang dari komunitas Kumba, kecerdasan bersama itu tuh. Tapi kemudian dia diasuh oleh feodalisme, dia diasuh oleh oligarki, dia diasuh oleh macam-macam tuh. Lalu dia meninggalkan prinsip demokrasi. Jadi selalu ada faktor yang membatalkan kecerdasan bersama itu. Saya sebut tadi dengan gampang feodalisme. Kapitalisme itu membatalkan kecerdasan bersama. Nah kalau kita mau konsisten, kita pergi pada prinsip Marxisme aja kan. From each according to his or her ability to each according to his or her needs gitu kan. Begitu intinya kan. Jadi kalau dipanelkan antara kecerdasan bersama ini dengan sistem ekonomi kita itu dia tidak kompatibel. Jadi kalau bilang Pancasila itu mengajarkan kecerdasan bersama, tidak. Pancasila tidak mengajarkan kecerdasan bersama. Pancasila menuntun kita untuk memanfaatkan potensi perbedaan itu dan membiarkan perbedaan itu tumbuh terus.
Jadi kalau dianggap misalnya, demi kebersamaan, maka tidak boleh ada perbedaan. Demi persatuan, tidak boleh ada perbedaan. Itu bukan kecerdasan bersama. Itu adalah keinginan seorang otoriter, seorang tiran untuk meratakan pikiran, meratakan kepentingan. Itu berbahaya justru kan. Hal-hal semacam ini yang saya ingin bongkar, bahwa desain kita ini bukan negara kesatuan, ini negara persatuan. Ngaco aja kita pakai istilah negara kesatuan. Padahal sebetulnya ini negara persatuan. Kalau kesatuan, kemajemukan hilang. Kalau persatuan, dasarnya justru kemajemukan. Karena ada kemajemukan, maka diperlukan persatuan. Bukan demi persatuan, maka kemajemukan tidak boleh itu. Demikian juga dalam berpikir itu. Jadi kalau terus-menerus kita diderah dengan soal intelligence itu artinya kita mengiyakan bahwa orang itu nggak punya semacam distinctive karakter dalam berpikir gitu. Dan itu secara natural, secara naruya itu salah, itu keliru. Jadi saya bukan penganut kecerdasan bersama itu. Saya nggak pernah anggap bahwa kecerdasan bersama itu di ujungnya outcome-nya sama. Pasti akan ada koruptornya di dalam kecerdasan bersama itu tuh. Itu poinnya. Tapi sebagai mata kuliah ya oke aja tuh, dan nggak ada soal. Kan dengan akal sehatnya gimana, Bang Rocky? Saya menyebut kata akal sehat bukan dalam pengertian firm logic itu, bukan dalam pengertian silogisme yang ketat gitu kan. Kalau saya bilang kadang-kala kita harus berpikir dengan keadaan data tidak ada itu, tapi kita harus berpikir. Nah, dalam keadaan itu kita pakai logika kan. Kan kalau orang bilang, kok Anda berpikir tanpa data? Kalau udah ada data ngapain berpikir? Coba Anda bayangkan. Kalau Anda punya data, ngapain Anda bikin reasoning lagi itu? Seluruhin aja itu datanya kan. Reasoning, berpikir, diperlukan justru karena ketiadaan atau ketidakcukupan data itu. Itu prinsipnya bunyi, many times we must reason without knowing whether our facts are true. But we do want our reasoning to be correct. Kan itu dasarnya tuh. Jadi kalau ada perdebatan, Anda berdebat tanpa data tuh. Ya memang debat itu nggak perlu pakai data. Justru dengan reasoning ada perdebatan. Kalau udah ada data nggak mungkin ada perdebatan. Apalagi kalau ada big data yang dipalsukan. Jadi sekali lagi, bagi saya itu mazhab yang berupaya untuk mengumpulkan orang dalam satu keranjang itu sama artinya kita menghitung kecerdasan cebong itu berapa. Saya pernah bilang kecerdasan cebong itu 200 tapi sekolah gitu. Itu namanya kecerdasan bersama tuh. Tapi hal-hal beginian ini yang justru mesti kita komplain, bahwa kalau misalnya seluruh riset tentang kecerdasan bersama ini bisa dikomputasikan itu, lalu timbul parameter. Pertanyaan saya, pada saat parameter itu dipakai oleh seseorang, pernah nggak dihitung jumlah serotonin yang ada di kepala dia? Berapa banyak dopamin yang diproduksi oleh limpa untuk membackup dia? Cukup nggak oksitosin untuk memperlihatkan bahwa dia sebetulnya sedang jatuh cinta tuh, karena itu pikirannya makin tajam itu. Jadi ada variabel yang nggak bisa dimasukkan untuk menghitung yang kita sebut sebagai outcome dari hasil kecerdasan bersama. Seringkali kecerdasan bersama itu hanya diucapkan sebetulnya oleh dua orang itu yang kebutuhan badai serotonin di dalam tubuhnya, oksitosinnya lagi naik. Tapi kemudian yang lain menganggap oke, saya nebeng di situ ya, lalu dianggap sebagai itu Pancasilais tuh. Padahal yang lain cuman nebeng doang di situ. Jadi kalau sekarang istilahnya jadi follower atau jadi relawan di situ tuh. Jadi kebanyakan sebetulnya di dalam komunitas kecerdasan bersama itu ada relawan doang yang nempel doang di situ tuh. Itu masalahnya. Jadi coba ada yang bikin disertasi untuk bongkar tesis kecerdasan bersama itu sebagai fake sebetulnya tuh. Karena di dalamnya psikogramnya tidak digambarkan, hormon-hormon yang bekerja ketika keputusan diambil tidak diukur. Itu soalnya. Oke. Mantap. Jangan tegang ya nih. Oke, keren sekali ya penjelasan dari Bapak Rocky Gerung. Udah dibilang dari tadi, panggil gua Bapak, itu nanti dukunya marah nanti itu. Oke. Jadi abang ya, Bang Rocky. Gitu. Itu aja udah mencegah kan untuk berpikir setara kan. Dia udah Bapak itu apaan memang.
Oke, Ya. Bang Rocky, ini kita lanjut ke sesi Q&A. Di sini ada Q&A, question and answer. Ini ada Mas Muhammad Fadrianto ingin bertanya, boleh di open mic-nya, Mas? Mas Fadrianto. Atau mungkin dibacakan yang di kolom chat kali, Mas Samantha ya. Oke, kita lanjut yang udah ada orangnya. Oke. Baik, ini sampai hostnya ganti nih mendengarkan ungkapan dari Bang Rocky Gerung. Ini Bang Rocky Gerung, saya ingin menggugat juga ini. Kita selama ini kan dicekoki ada polisi nembak polisi. Dalam benak saya itu tidak mungkin polisi menembak polisi, karena polisi kan di sisi yang kanan katakanlah ya. Dan musuh yang kanan kan kiri gitu loh. Boleh nggak gitu? Saya berpikir itu. Jadi kalaupun ada polisi kan musuhnya penjahat. Sehingga yang nembak polisi itu pasti orang jahat walaupun dia itu berpangkat apalah gitu ya. Berbaju apalah gitu. Gimana ini Bang Rocky Gerung ini menanggapi kayak gini nih? Karena saya juga ingin pengen menggugat ini. Polisi kok nembak polisi ini? Aneh itu. Terima kasih. Mau dijawab secara ilmu kriminal, ilmu logika, atau ilmu psikologi itu coba. Ya boleh lah, semuanya itu boleh. Ada di polisinya polisi ya. Iya itu kan apa yang di depan mata kita adalah peristiwa kriminal. Yang terlihat tangible adalah kriminal. Tetapi di belakang itu ada semiotic condition of thought. Nah itu kira-kira ilmunya itu. Kondisi semiotis dari pikiran menemukan bahwa ada hal yang melampaui apa yang kita lihat itu. Dalam logika kita bedakan antara, saya pakai istilah teknis sedikit ya supaya mahasiswa juga ngerti pelajaran akademik di sini. Kita bedakan antara causa cognoscendi dan causa essendi itu. Causa cognoscendi adalah pengetahuan saya tentang sesuatu. Causa essendi adalah hal yang membuat saya punya pengetahuan tentang sesuatu. Causa essendi ya, bukan causa effendi itu. Saya beri contoh ya. Kalau saya lihat bulan purnama misalnya, saya dapat sensasi kebulatan bulan itu, keutuhan bulan itu tuh, sphericality-nya tuh, sphericalnya itu. Jadi cahaya bulan tiba pada mata saya, lalu saya anggap bahwa saya punya pengetahuan tentang bulan purnama. Itu namanya causa cognoscendi itu. Tetapi bagi saya yang belajar fisika, saya tahu bahwa bulan itu disebut purnama karena dia sempurna menerima cahaya dari matahari itu. Maka saya mesti katakan, causa cognoscendi saya tentang kepurnamaan bulan itu tergantung pada adanya matahari. Matahari itu saya sebut causa essendi. Itu intinya tuh. Dalam kasus Sambo misalnya yang terlihat adalah causa cognoscendi. Causa essendinya apa? Orang sebut mens rea-nya apa dalam ilmu hukum? Psikiatri bilang kedudukan batinnya seperti apa tuh. Itu yang hendak kita hubungkan sebetulnya. Tapi kalau kita hubungkan itu, kita dianggap mendahului proses peradilan. Kan begitu tuh. Jadi kita dihalangi untuk menduga the thing called causa essendi itu. Ini ini makin lama saya pakai bahasa Latin pula, di Google aja ya teman-teman mahasiswa ya. Bahwa poin pertama selalu kita anggap yang terbuka itu adalah keadaan real karena diungkapkan oleh media massa. Itu keadaan causa cognoscendi. Yang tak terlihat adalah variabel-variabel psikopolitik. Nah itu kira-kira jawabannya tuh Pak siapa tadi Ando atau siapa dia si Bro itu ya ya. Oke. Gimana Mas Fadrianto, ada tanggapan lagi? Tanggapannya ini kok dari sekian kecerdasan bersama ini kok belum ada yang menggugat ini polisi nembak polisi itu loh. Itu logikanya di mana itu Pak Bang Rocky Gerung? Bisa kata-kata itu dibiarkan berlalu begitu saja gitu. Gimana Ya, Bang? memang, kan saya terangkan tadi, faktanya polisi tembak polisi.
Kalau kita naikin satu oktav lagi, polisinya pangkatnya apa ditembak oleh polisi yang pangkat apa. Jadi pangkat apa yang menembak pangkat apa, kan begitu kan? Posisi apa yang menembak posisi apa, kedudukan apa yang menembak. Peluru itu hanya bahan material untuk menembak, tapi motif menembak itu tidak pada si peluru. Itu soalnya. Karena itu kemudian ada peta-peta muncul, ini peta yang dibuat oleh grup Sambo, lalu ada peta yang dibuat oleh lawannya, lalu orang anggap ini persaingan antara Densus 88 dengan Brimob. Jadi semua hal itu ada di dalam kepala kita. Lalu sinaptik di kepala kita itu saling mengirim elektrik gitu. Lalu ada semacam korslet sedikit, lalu kita dibongkar sedikit untuk tahu di belakang Koksosyendi ini pasti ada SND itu. Nah sekarang kita mau tunggu seberapa jauh SND itu bisa ditemukan atau bisa dinyatakan sebagai mens rea-nya itu, alasan kriminalisasi, alasan dari peristiwa kriminal itu. Sampai ke bintang siapa dia akan berhenti itu. Ya sangat mungkin akan dianggap bahwa peristiwa itu memang secara psikologis membuat Pak Sambo atau yang sering diucapkan menghina keluarga itu, batin dia itu bergejolak, lalu terjadi kekerasan di situ. Mungkin sampai di situ aja. Dan fakta-fakta yang lain kan nggak bisa ditemukan karena kasusnya itu betul-betul bukan sekedar rumit, tapi elemen-elemen di dalamnya itu saling silang, itu saling membatalkan. Apalagi Pak Yosua udah meninggal, dia nggak bisa lagi kesaksian. Masih bisa dia kasih kesaksian melalui bahasa yang disebut otopsi kan. Kan otopsi itu atau ilmu kedokteran forensik adalah bahasa dari mayat untuk memberitahu pada orang yang hidup tentang keadaan dia itu. Bang Rocky, saya boleh ini nggak nambahin dalam perspektif sebagai orang umum aja lah. Ini kan kita terkonsumsi TV ya, media. Kalau saya sih menanggapi pertanyaan itu, pelakunya manusia, polisi ya manusia. Tapi masalahnya polisinya polisi, udah itu mempunyai kedudukan. Ya saya tanya balik lagi, dulu rekrutnya gimana? Sistem pengkaderannya gimana? Gitu loh. Itu hal basic kan. Nah akhirnya itu hal basic itu. Kan semua yang basic itu namanya konstanta. Yang harus kita pikirkan adalah variabelnya kan. Yang udah konstanta udah itu posisi beliau adalah polisinya polisi. Kedudukan beliau bintang 2 dengan fasilitas ABCD. Ekstra power dia adalah pelaksana merah putih. Udah. Tetapi yang kriminal ini itu juga bisa diterangkan tanpa ada sangkut paut dengan kepangkatan itu. Yang disebut overmacht misalnya, orang bela diri itu, nggak penting dia mau pangkat apa. Tetapi ada keterhinaan dalam diri, lalu dia bela diri kan. Lalu hilang seluruh hierarki kepangkatan itu tuh. Dan sangat mungkin itu akan dijadikan dalil nanti di pengadilan, bahwa dia adalah manusia yang juga harga dirinya tercoreng itu. Tetapi orang akan kasih dalil alternatifnya tuh, kalau tercoreng, kenapa tidak segera melapor? Kenapa masih melakukan rekayasa dengan staf ahlinya itu tuh? Semua itu dengan mudah kita paparkan di satu lembar kertas itu. Tapi sekali lagi kita katakan tadi, kalau kita ucapkan itu lalu kita dianggap nanti mendahului persidangan, kan itu problemnya tuh. Tapi kalau kita bilang ini adalah deteksi semiotics, deteksi hermeneutics of crime itu, boleh aja, nggak ada soal kan. Sama seperti saudara Effendi Ghazali, selalu dia melampaui humas istana dan menyodorkan sebetulnya hal-hal yang kemudian jadi sensasi. Tapi memang karena dia pakar komunikasi, intuisi dia bekerja mendahului humas istana. Kan begitu kan? Tapi orang menganggap bahwa dia lagi sinis pada istana, walaupun memang kerjaannya si Pendi ini adalah sinisin orang. Udah ada mukanya aja udah sinis kan. Tetapi kita balik pada tendensi manusia untuk punya kuriositas itu. Orang ingin lihat kausa essendi di belakang kausa cognoscendi problem Sambo itu apa itu. Tetap orang ingin tahu itu tuh. Dan pasti akan diikutkan dengan pembacaan psikogram. Pada saat Pak Sambo misalnya memicu, apakah dia dalam keadaan sempurna sadar atau dipengaruhi oleh tendensi-tendensi yang subhuman itu, yaitu psikologi yang tidak tenang segala macam. Kan itu intinya kan.
Lalu orang bilang, iya, tapi dia udah bintang 5, udah bintang 3, udah bintang 2. Iya, itu nggak ada soal. Itu hierarki di situ akan dipertimbangkan untuk mengetahui kemampuan dia mengendalikan diri. Tapi masalahnya udah meledak kan, jadi pengendalian diri itu akan dihitung nanti belakangan. Jadi begitu mode of analysis yang minimal yang saya kembangkan. Bang Rocky, kalau dipaksa dihubungi dengan kecerdasan, saya ngelihatnya ada dua tuh. Kecerdasan dia sebagai individu sendiri, kecerdasan sebagai grup. Kecerdasan individu sendiri itu Bang TB tuh kemarin pernah jadi narsum juga, yang dalam konteksnya leadership, intinya semakin tinggi, semakin leader itu SQ dipentingkan. Nah, maksud saya tadi dihubungkan ke institusi itu, kan budgetnya banyak segala macam, itunya jalan apa enggak? Kecerdasan bersama itu yang maksud saya tadi. Tapi gini ya. Lebih orang-orang itu mau ya di drive ya. Bukan, ini poinnya. Ini bukan soal SQ, EQ segala macam kan. Kalau ada prinsip yang lebih tinggi dari itu, namanya noblesse oblige itu. Bahasa Perancisnya begitu kan. Semakin tinggi, semakin noble kedudukan seorang, semakin obligasi dia itu ditagih itu. Tapi itu prinsip normatif, noblesse oblige. Kalau Anda punya jabatan tinggi, Anda justru ditagih tanggung jawab yang lebih besar, termasuk pengendalian diri itu. Itu keinginannya begitu, dasolennya begitu, tapi dasarnya kan lain. Dan itu yang mesti kita lihat di dalam kasus Sambo ini, apa yang menyebabkan dasolen itu berseberangan dengan dasain. Dia adalah polisinya polisi, tentu etik dia itu lebih tinggi dari anak buahnya. Tapi suatu peristiwa kriminal bisa membuyarkan normativity itu kan. Kalau kita lihat mafioso itu etisnya bagus banget. Tapi nggak ada soal bagi dia untuk dodar dan lakukan summary execution itu. Itu yang kalau Mario Puzo itu menjelaskan dalam Godfather, dan kita bisa belajar dari situ manajemen pikiran berbanding langsung dengan dia memanage sejarah dia jadi mafioso kan, itu soalnya. Jadi banyak problem yang bisa tumpah di situ, sehingga kita mungkin akan lihat pengadilan nanti itu sebagai wacana untuk menguji banyak teori psikologi, teori hierarki, teori manajemen konflik, teori macam-macam ada di situ tuh. Jadi kita tunggu aja itu. Jadi nanti kita komentari nanti di Kumba itu bahwa proses itu membuat pengayaan ilmu manajemen itu, manajemen operasional maupun manajemen personal seseorang kan, soal-soal semacam itu. Dan itu pasti itu akan jadi lahan bagus buat Dukun Marius untuk buat analisis tokoh-tokoh di situ. Oke. Masih ada pertanyaan tuh di. Iya, di kolom chat. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bang. Yes. Dari Mas Fajar Gandarawarsita. Pertanyaannya, 23 tahun saya selesai belajar di Elektro UI, jadi tani di Indramayu, dan lihat Jakarta dari kampung, 23 tahun kemiskinan gak ada berubah, gak tambah pintar policy maker. Fenomena apa yang terjadi? Mohon penjelasannya. Tadi saya naik Grab, yang nyupir saya itu insinyur pertanian dari Unpad. Dia bankers di Sukabumi 8 tahun lalu berhenti. Lalu dia putuskan mending naik Grab gitu, nyupir Grab itu. Saya bercakap-cakap dengan dia panjang, ini baru terjadi 3-4 jam lalu tuh. Dan dia menilai bahwa saya ada dalam nasib yang sama dengan dia tuh, yaitu memilih untuk melakukan hal yang orang kaget kalau diucapkan kan. Dia bilang, Pak Rocky kan mestinya udah jadi komisaris itu, dan kenapa nggak mau berdamai dengan pemerintah? Sedikit lah, nggak usah pakai kata-kata dungul tuh, pasti diminta untuk membantu pemerintah tuh. Tapi saya anggap, saya tanya balik pada dia, kenapa Anda jadi super Grab gitu kan? Mestinya Anda bisa jadi bankers juga. Anda kan udah 8 tahun jadi bankers dan akhirnya berhenti buat nyupir. Lalu kita sama-sama ketawa kan. Jadi kita menyelesaikan kecurigaan berdua itu dengan sama-sama ketawa aja. Jadi itu intinya sebetulnya kan. Dan itu yang menerangkan tadi siapa tadi yang dari Indramayu itu. Indramayu itu ada bayang ya. Mas Fajar Bang namanya.
Mas Fajar ya, ini saya punya pengetahuan sedikit tentang Indramayu ya. Indramayu itu pantainya 130 km. Artinya di dalam pantai Indramayu yang sepanjang 130 km itu ada potensi nutrisi buat otak karena ada ikan di situ tuh. Indramayu adalah lumbung padi Jawa Barat. Artinya ada persediaan karbohidrat di situ tuh. Jadi bayangkan, ikan tersedia, nutrisi protein tersedia, karbohidrat buat otot tersedia di Indramayu itu. Indramayu, di depan Indramayu ada Gunung Ciremai, tempat saya hiking di situ tuh. Di puncak Gunung Ciremai sekarang udah dikasih pagar jadi aman untuk menengok ke kalderanya yang berbahaya itu tuh. Artinya ada oksigen, bisa ada carbon trading. Jadi bayangkan Indramayu lengkap. Dia punya nutrisi, yaitu protein ikan, dia punya karbohidrat, yaitu untuk tenaga, dia punya oksigen. Tetapi kalau Anda baca Human Development Index Indramayu itu, rata-rata sekolah anak Indramayu itu cuma sampai 9,5 tahun itu. Artinya hanya lulus SD, nggak sampai lulus SMP itu. Rata-rata itu menunjukkan bahwa ada yang salah dalam kebijakan pemerintah Indramayu. Jadi bayangkan misalnya di Indramayu stunting itu tinggi sekali. Apa yang menyebabkan itu? Tanya pada Jakarta. Kenapa? Karena Indramayu cuma 3 jam dari Jakarta. Sekarang ada jalan tol dari Jakarta menuju Jogja. Sehingga seluruh batik Indramayu itu nggak ada yang beli lagi. Dan warung remang-remang yang biasanya didatangi oleh supir-supir truk juga tidak bisa diakses lagi. Karena nggak ada jalan sedotan menuju Indramayu. Jadi jalan tol itu membuat Indramayu itu makin terkucil. Jadi kalau Pak Jokowi bilang, kami punya jalan tol, iya. Jalan tol itu bukan menghubungkan orang, tapi mengucilkan orang. Sepanjang Indramayu, Pekalongan, segala macam, itu Pemalang, itu mati semua bisnisnya. Tuh. Telur asin di Brebes itu nggak ada yang beli. Orang dari Jakarta langsung pergi ke Solo, tuh nggak mampir lagi ke situ. Jadi itu efek dari tadi, pembangunan yang tidak membaca potensi merusak keadilan. Bahkan sering saya katakan jalan tol yang membelah Indramayu itu membuat sepasang kekasih nggak jadi kawin karena yang satu di sebelah kiri jalan tol, yang satu sebelah kanan dan dia nggak bisa saling berkunjung lagi tuh. Dia bisa WA-WAan tapi pulsa naik tuh. Dia bisa pakai motor tapi motornya sekarang nggak bisa pakai pertalite tuh. Jadi kira-kira itu intinya. Jadi seluruh konsep pembangunan itu tidak didefinisikan berdasarkan prinsip human solidarity itu dasarnya tuh berantakan aja kan. Dan itu yang menyebabkan ada demo di Patung Kuda sekarang tuh. Jadi hal-hal semacam itu terhubung oleh kemampuan kita untuk mengoreksi ketidakadilan. Itu dasarnya begitu tuh. Bukan begitu, Profesor Effendi Ghazali? Dia udah membatalkan diri dia sebagai profesor. Nah, itu baru keren tuh. Ada orang yang nunggu-nunggu dijadiin profesor. Effendi Ghazali justru dia membatalkan dirinya sebagai profesor. Itu namanya pemberontakan akal sehat.